Lumayan sakit hati soalnya itu benar-benar impian aku kan pengen masuk SMPS itu, sampai pernah foto di gerbangnya tuh berharap banget bisa masuk, ternyata gagal. Mengabdilah kepada bangsa dan negara ini. Soalnya kenapa? Saya tidak pernah merasa menyekolahkan dari SD sampai kuliah. Semua negara yang menyekolahi. Istilah dalam arti biaya gratis semua gitu. Dari SD sampai kuliah. Berisik, berita asik. Hai Sobat Antara, senang sekali bisa menyapa Anda tentu saja di Berisik, berita asik. Kali ini bersama Ovi di sini yang tentunya punya berita-berita atau informasi yang asik. Kira-kira asiknya apa ya? Karena ada sosok yang Ovi bilang luar biasa, masih muda, namun sudah membuktikan pada kita jika kesulitan di tengah ekonomi ini bukan menjadi penghalang untuk meraih mimpi dan juga cita-cita bisa berkuliah tidak di Indonesia tapi juga di luar negeri. Sosok yang akan kita bahas dan tentu saja diharapkan bisa menginspirasi Anda adalah Rifky Bujana Bisri. Tepuk tangan dulu nih. Karena udah jauh-jauh loh, thank you banget udah datang ke Antara ini. Sama-sama. Waduh. Pokoknya apa ya Rifky, ini benar-benar ketika Ovi sempat browsing tentang Rifky, ini banyak yang membahas, salah satunya dapat dari Kementerian Pendidikan waktu itu share tentang ini adalah sosok yang luar biasa. Rifky, seperti yang Ovi bilang, di tengah ekonomi yang mungkin tidak seperti teman-teman yang lain, Rifky bisa membuktikan kalau bisa meraih cita-cita kuliah atau beasiswa di luar negeri. Nah, Rifky, perjalanannya itu seperti apa sih? Perjalanan buat sampai ke titik ini sebenarnya lumayan panjang sih kalau diceritain keseluruhan. Aku dulu soalnya nggak TK, terus karena nggak ada biaya kan, nggak TK, akhirnya SD aku ditolak-tolakin mau masuk SD negeri itu banyak yang nolak. Sampai akhirnya ya udah masuk SD negeri yang waktu itu maaf tapi kayak bisa dibilang agak ke belakang waktu itu. Di situ aku jujur emang dari SD juga nggak pernah ranking, tapi aku emang suka belajar aja, diajarin ayah, diajarin mama, walaupun ayah sama mama kadang sibuk tapi ya kita suka bahas aja pelajaran sekolah. Sampai kelas 3, 4 SD terus ayah mulai fokus tuh ngajarin aku lumayan keras. Oke, nah ini berarti ada sosok ayah yang sebenarnya mensupport Rifky di belakang itu. Oke, terus ayah kan juga tadi sibuk kerja, karena kalau kita sempat browsing juga, ayah sendiri ini adalah salah satu driver ya ojek online. Iya, driver ojek online. Gimana menghabiskan waktunya dong? Justru karena driver ojek online kan, jadi ayah tuh kadang ya udah dia waktu belum ada belum narik di rumah, ya udah kita ngobrol aja kita. Kadang kita belajar bareng, nanti ayah ngawasin, kalau enggak ayah kasih tugas, nanti narik pulang ngecek tugasnya gitu. Oke, ini luar biasa ya, maksudnya Rifky-nya sibuk sekolah juga jalan, ayah dibalik itu semua juga mensupport, bahkan masih bisa untuk mengajarkan Rifky banyak pelajaran ya. Iya. Nah ini Rifky, kalau Rifky sendiri ini hingga nanti kita bahas tentang beasiswa yang Rifky dapat. Ini Rifky juga tadi sempat bilang SD waktu itu juga agak sulit, tapi ketika itu Rifky gimana dong untuk mengejar ketertinggalan di SMP dan SMA waktu itu? Aku emang dari SD, karena SD emang lumayan sulit. Aku belajar dari ayah, yang lain les, aku ya udah belajar aja di rumah, latihan. Waktu itu pengen banget masuk SMP favorit waktu itu di Pasar Minggu ada SMP Negeri 41. Aku belajar terus tuh buat UN. Sampai menangin beberapa tryout gitu, juara 1 name-nya dengan name di atas 28,5 terus. Okay. Tapi justru malah pas UN aku cuma dapat 27,9. Itu lumayan sakit hati soalnya itu benar-benar impian aku kan pengen masuk SMPS itu, sampai pernah foto di gerbangnya tuh berharap banget bisa masuk, ternyata gagal. Ya udah itu udah selesai, aku fokus aja buat ngejalanin selanjutnya
buat di SMP. Waktu SMP aku belum ada bayangan sih mau masuk SMA mana. Walaupun gitu aku kayak udah dapet gambaran SMA favorit, cuman kan kayak pengalaman sebelumnya aku nargetin SMP favorit aja gagal. Kelas 8 aku mulai tentang teknologi, kenal tentang teknologi. Aku suka main game, suka banget, benar-benar ngabisin waktu main game terus. Tapi lama-lama bosen. Lama-lama bosen. Ada jenuhnya ya. Iya. Padahal nanti kedepannya game itu yang akhirnya membawa kamu ke gerbang impian. Iya, Kenapa itu? Justru karena bosen itu, karena aku bosen aja. Aku mikir kayak game yang aku mainin itu cuman itu aja. Mau diapain ya dasarnya ya itu. Nggak pernah berubah ya. Aku pikir aja ada nggak sih game yang bikin kita terus ada sesuatu yang baru terus akhirnya nggak ketemu. Aku mikir ya udah kenapa nggak bikin game aja sendiri. Aku waktu itu belum ada laptop, abang belum punya laptop. Ya udah aku cuman searching aja di HP, cuman ngebayangin doang, baca-baca tentang game engine dan lain-lain. Terus tiba-tiba abang beli laptop buat sekolah. Ya udah, terus aku pinjem aja buat laptop abang. Aku kadang kalau nggak dipakai udah aku pinjam diem-diem. Pakai hotspot orang tua. Biasanya malam-malam tuh aku searching tentang game engine gitu kan lumayan berat ya, jadi kayak aku pakai hotspot orang tua, paginya tiba-tiba habis. Karena memang mungkin agak secara akses untuk memenuhi hotspot yang kamu bilang tadi mungkin tidak seperti teman-teman kamu yang ada selama 24 jam. Tapi itu bukan jadi penghalang dong. Akhirnya ketika kamu SMP, ini kan gagal, sempat mengalami kegagalan. SMA-nya seperti apa? Apakah kamu takut untuk bermimpi padahal masuk SMA yang enggak top sih, juga? karena waktu SMP yang tadi kan aku udah mulai tertarik banget dengan teknologi, udah mulai ada akses lah, udah bisa ngakses laptop dan internet walaupun masih terbatas. Cuman itu ayah pernah cerita kayak masuk di SMA 28 itu ada ekstrakurikuler robotik. Terus kayak wah, itu baru pertama kali aku dengar itu. Itu bikin benar-benar tekad aku buat masuk situ. Walaupun aku tahu susahnya, itu benar-benar susah buat masuk SMA itu. Bahkan dibandingin buat masuk SMP yang sebelumnya aku gagal pasti buat masuk SMA 28 itu susah banget. Ya udah aku tekad aja, all in, belajar terus, dibantu ayah juga. Kita ngerjain soal-soal, nanti malamnya dibahas bareng-bareng kesalahannya apa yang perlu diperbaiki. Terus setiap hari sampai aku kaget sama hasil UN aku. Ternyata pas SMP aku bisa dapat nilai UN 38,3. Itu kaget banget, dan itu yang bisa ngebawa aku masuk ke SMA 28. Di situ aku kenal robotik. Waktu itu dan kamu mengasah lagi dengan robotik. Nah, ini sebenarnya yang menarik adalah ternyata ayah kamu yang akhirnya memberi banyak referensi untuk pemilihan sekolah ya. Iya, ayah emang suka kayak gitu, dia suka searching ada apa buat nginspirasi kita, kasih aja nanti kita baca-baca. Ayah juga sering nge-push kita, pokoknya ada apapun coba aja, mau gagal mau enggak coba aja dulu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya, ya udah coba aja, coba terus coba gitu. Oke, bahkan ini juga buat Ovi sendiri ini cukup mengejutkan karena di tengah ayah yang mungkin sibuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi ternyata untuk pendidikan anaknya ini bisa dibilang selalu disupport, bahkan dipenuhi berarti sama ayah. Iya, soalnya ayah tuh dari dulu emang punya impian buat nyekolahin aku sama abang tuh sampai sarjana. Karena dulu ayah tuh pernah kuliah terus gagal berhasil, terus ya udah dia pengen nge-push kita tuh bisa kuliah, karena dia tuh tahu kalau pendidikan itu penting banget. Dari dulu ditanemin sama ayah, pendidikan itu penting ya udah sampai makanya ayah tuh udah berkorban banyak banget buat aku sama abang aku ke titik ini sih. Oke. Jadi Ovi juga nangkep nih kalau misalnya Rifki sendiri pun, apakah sosok ayah yang akhirnya menjadi sosok yang kamu kagumi atau seperti apa di mata kamu? Karena perjuangan kamu kan ayah semua nih. Iya, di mata aku emang ayah tuh salah satu yang paling berpengaruh di hidup aku. Cuman bukan cuma ayah doang, tapi ada guru ngaji aku yang awal aku ngebangun sifat aku. Terus juga anak dari guru ngaji aku juga dia ngebuka rumahnya untuk
belajar bahasa Inggris untuk sekitar. Jadi ya kayak bisa belajar bahasa Inggris gratis dari kecil tuh di situ. Kenal bahasa Inggris. Dia juga waktu itu kan masih kuliah di Universitas Indonesia. Dia pernah bawa aku ke Universitas Indonesia. Ngelihat alma maternya tuh kayak sebuah motivasi yang besar di diri aku buat kuliah di sana. Oke, lingkungan kamu ini bisa dibilang adalah lingkungan yang luar biasa karena memang mensupport kamu yang akhirnya membentuk kamu lah untuk punya mimpi ya Rifki. Iya. Apalagi ada sosok tadi dari ayah sendiri dan ada abang kamu juga. Nah Rifki ini membahas mungkin tentang keseharian kamu waktu SMA di SMA 28 Jakarta. Itu ketika kamu masuk sana, itu tadi kan kamu cerita tentang robotik. Kamu akhirnya mengikuti robotik dan menang sejumlah penghargaan. Itu ceritanya gimana? Akhirnya kamu direkrut sama kakak kelas atau kamu langsung daftar atau gimana? Aku langsung daftar. Langsung daftar robotik, oke. Aku nggak, waktu inian aku udah benar-benar tekad mau daftar, langsung aja daftar. Kakak kelas, aku waktu ditanya, bahkan kan waktu awal orientasi ditanya, apa alasan kamu masuk di SMA 28? Ada yang bilang, SMA favorit, disuruh orang tua, ya, dan lain-lain. Terus aku bilang aja karena ada school robotiknya. Itu kedengar langsung tuh sama kakak kelas. Mereka pas tahu aku daftar robotik, seminggu sebelum robotiknya aktif, aku diajak ke ruang robotik duluan. Aku dikasih lihat komponen-komponen yang ada di sana, alat-alat di sana. Bahkan aku udah nyobain duluan, nyoba-nyoba. Dan kakak kelas itu juga salah satu yang nge-support aku buat di robotik. Mereka tuh baik-baik banget. Sampai belajar dari mereka juga. Kayak aku nanya-nanya aja kalau ada yang aku bingung kan suka suka eksperimen kan tentang apa aja ya. Jadi kalau pulang sekolah jam 3, aku akan ke ruang robotik langsung sampai maghrib biasanya, sampai sekitar jam 6. Itu aku biasanya kalau nggak ngobrol-ngobrol sama kakak kelas, aku nyoba-nyoba aja komponen-komponen gitu atau main aja bareng sama kakak kelas. Oke. Nah, ini biasanya kalau ekskul itu kan harus ada support juga dari segi pendanaan orang tua. Itu waktu itu caranya seperti apa akhirnya? Maksudnya robotik pasti mahal itu komponen-komponennya. Gimana Rifki? Robotik itu ya benar tuh Hanas emang mahal banget. Dan itu banyak dapat bantuan itu dari orang tua teman. Oke. Setiap lomba biasanya dibantu sama orang tua teman, entah itu biaya bikin robot yang biasanya gede atau kadang ya udah kita nginep aja di rumah temen bikin robotnya. Sebenarnya banyak banget bantuan dana kalau dari orang tua teman itu untuk robotika. Kembali lagi, Rifki memang dipenuhi atau dikelilingi sama orang-orang baik ya Rifki ya, teman, guru, ayah. Nah yang menarik juga Rifki ini benar-benar concern atau fokus akhirnya di fisika, robotik. Lalu sempat juga mengikuti semacam camp itu untuk meningkatkan skill. Itu seperti apa? Maksudnya secara nggak langsung sebenarnya banyak peluang-peluang yang datang ke hidupnya Rifki atau bagaimana? Yes, itu kayak satu hal ngarah ke satu hal lain. Aku belajar robotik, terus di robotik aku jadi kenal banyak orang, aku belajar lebih banyak, terus orang yang aku kenal itu nawarin sesuatu yang baru, aku coba aja kan dari dulu ayah juga selalu nge-push aku buat nyoba banyak hal. Ya udah aku coba ikut yang lama-lama ya udah sampai ke titik ini aku ikut lomba, aku ikut ID camp, aku ikut pelatihan. Ya begitu deh jadinya dari satu hal ke arah satu hal lain lalu berantai terus sampai ke titik ini. Sampai ke titik yang sekarang. Udah lulus SMA lalu juga persiapan untuk ke jenjang selanjutnya yaitu perguruan tinggi ya. Yeah. Nah Rifki sendiri ini Sobat Antara memang merupakan salah satu jebolan bisa dibilang ini lulusan dari beasiswa Indonesia Maju ya Rifki. Yeah. Bahkan ternyata yang Ovi sempat kaget juga, Rifki ini tahu informasi tentang beasiswanya mendadak banget itu. Itu gimana Rifki? Aku kan ikut lomba waktu itu, ikut lomba penelitian KOPSI namanya, bareng teman. Aku nginep di rumah teman itu 1 bulan buat ngerjain penelitian. Teman aku emang udah pengen banget kuliah di luar negeri. Terus dia kayak selalu nyuruh aku kayak bercanda buat nemenin dia kuliah di luar negeri. Cuman kan aku tau kayak kuliah di luar negeri itu mahal. Walaupun dapat beasiswa, daftarnya aja mahal banget. Tapi entah kenapa tiba-tiba setelah menang lomba berapa minggu gitu di bulan yang sama aku dapat email dari
Kemendikbud buat ikut beasiswa Indonesia Maju. Aku baca panduannya, semuanya benar-benar dibiayain sampai pendaftarannya, IELTS, terus bimbingan IELTS, sampai konselornya juga dibiayain. Itu kayak sebuah kesempatan emas buat aku dari sebuah candaan doang. Kenapa Kanada pertanyaannya? Itu kan dari sekian banyak perguruan tinggi yang ada dengan fasilitas yang ini, kenapa Kanada? Apakah itu yang robotik juga? Mengulang kejadian SMA atau gimana, Rifki? Kanada sebenarnya karena ya dari awal teman aku emang mau ke Kanada, terus kayak ngebujuk-bujuk aku, terus ya udah di kepala aku tuh adanya ya University of British Columbia sama University of Toronto. Terus yang dari banyaknya universitas yang dapat konselor yang konselor penuh gitu dari beasiswa Indonesia Maju itu ya Kanada, University of Toronto sama University of British Columbia. Jadinya universitas lain untuk daftarnya harus lewat reimburse. Karena walaupun lewat reimburse pun biayanya lumayan kan, walaupun nanti pasti diganti. Cuman aku mikir aja ya udah mendingan Kanada paling aman. Pertama juga negaranya kan aman-aman aja, tentram. Yang terus biayanya juga gampang. Aku nggak perlu keluarin biaya dulu baru diganti, tapi nanti konselornya yang langsung bakal ngurusin ya. Oke. Nah, Rifki, tentu saja nanti ini kan ketika kamu akan kuliah, ini kan kurang lebih tadi 4 tahun ya. Rifki bilang 4 tahun kuliah. Setelah lulus tentu kita berharap Rifki balik dong ke Indonesia. Nah, ini mungkin terkait juga untuk jangka panjang atau ke depannya. Apa hal yang mungkin Rifki ingin lakukan setelah lulus dari University of British Columbia? Oke, sejak aku untuk kenal, Indonesia tentu saja. Iya. Sejak aku kenal robotik tuh aku selalu coba banyak hal. Aku robotik dan programming itu yang hubungin aku juga dengan mata pelajaran di sekolah, karena banyak banget materi-materi di sekolah yang aku beneran pakai di kegiatan programming aku. Itu aku lama-lama tertarik, wah ternyata materi-materi ini bisa kita implementasiin langsung, kita gabungin jadi satu hal yang baru. Itu juga yang bikin aku suka banget eksperimen. Itu ya juga yang bikin aku pengen ikut kompetisi penelitian itu. Jadi itu juga yang ngebangun impian aku buat jadi peneliti di bidang komputer. Aku pengen selesain pendidikan S1 itu, aku pulang, aku pengen ngebuat sesuatu yang teknologi yang akan bermakna, yang bisa ngebantu banyak orang gitu. Berarti di bidang robotik tentu saja. Bidang robotik. Nanti akan ada, Indonesia pasti akan punya salah satu lulusan robotik yang akan membuat kreasi-kreasi baru. Apalagi nanti kan kita akan menuju arah yang lebih maju ya dengan kecanggihan teknologi, Rifki ya. Benar. Oke. Kita aminin aja 4 tahun lagi Rifki harus kesini nanti bukan sebagai lulusan ini SMA, tapi sebagai lulusan salah satu universitas terbaik di Kanada. Nah, Rifki mungkin boleh di-share ke Sobat Antara juga terkait motivasi dari Rifki sendiri untuk mereka yang mungkin nasibnya tidak seperti kita di sini. Buat semua orang yang mungkin kita mikirnya nggak punya privilege, nggak punya ekonomi yang baik, gak perlu pikirin apapun itu, jalanin aja, karena kalau memang itu jalannya pasti akan dimulusin gimana pun. Tetap berusaha keras, tetap selalu nyoba hal baru, jangan pernah takut buat nyoba hal baru, karena bahkan Thomas Alva Edison aja perlu nyoba ribuan kali buat nyalain sebuah lampu yang akhirnya berhasil nyala cuma 13 jam. Oke, dan itu butuh penelitian ribuan kali. Iya. Tapi intinya pesan yang bisa kita ambil jangan pernah menyerah ya, Rifki ya. Menyerah. Karena peluang itu pasti ada, betul? Betul. Kita nggak akan tahu, mungkin percobaan pertama kita langsung berhasil, atau percobaan kedua kita, atau percobaan ke 10 atau 100, tapi itu pasti ada. Kita cuma perlu mencoba terus aja. Sobat Antara, jika tadi Rifki Bujana Bisri atau Rifki bercerita selalu tentang sosok ayahnya, bahkan ayahnya sendiri yang disebut sebagai sosok yang menginspirasi dia. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak ngobrol langsung dengan ayah Rifki atau Pak Sulaiman yang juga telah hadir kali ini. Pak Sulaiman, semangat ya Pak ya. Karena Rifki tadi memang semangat sekali menceritakan tentang Pak Sulaiman loh. Bagaimana sosok Bapak ini benar-benar buat dia dari kecil ya. Rifki masih bisa menggambarkan
ayahnya selalu ada untuk dia, menemani dia di tengah kesibukan Pak Sulaiman sendiri. Kalau boleh diceritakan kesibukan sebenarnya seperti apa Pak? Kalau di media mungkin kita taunya sebagai driver ojek online. Sejak kecil. Ya, sejak kecil saya buruh konveksi. Ya kerja kadang-kadang sampai malam, tapi di waktu libur itu saya selalu sempatkan untuk kedua anak saya tuh. Nah, masalah pelajarannya, masalah hobinya apa, dari hobi apa sih bakatnya anak saya, sampai saya misalnya dia pengen bola, saya masukin ke bola, berapa lama bosan, ya udah berarti ganti yang lain. Masuk bulu tangkis juga, udah beli raket, beli apa, berapa kali latihan bosan, lama-lama tapi ketemu juga ininya, apa sih bakatnya gitu, hobinya ya, hobinya gitu. Seperti kakaknya itu di musik. Nah si Rifki ini di game. Waktu itu sempat saya beliin PC yang murah-murah lah, yang game-game biasa gitu, tapi lama-lama sampai rusak itu PC-nya. Nggak kebeli lagi waktu SMP tuh. Nah ini maksudnya kalau kita lihat dari cerita Pak Sulaiman tadi, secara finansial mungkin bisa dibilang agak sedikit susah untuk memenuhi keinginan anak, apalagi kalau kita tahu anak-anak kan pasti keinginannya banyak. Lalu seperti apa Pak? Kenapa akhirnya Bapak mampu untuk bukan mampu ya, maksudnya kayak harus nih kebutuhan anak dipenuhi seperti itu? Alhamdulillahnya waktu dia sekolah itu ada program KJP. Dan keduanya tuh dapat KJP dari situ, saya merasa terbantu gitu, rasa ringan lah. Semua istilah uang itu seluruhnya untuk biaya sekolah gitu. Dari kakaknya juga, Rifki juga gitu. Oke, adanya bantuan dari pemerintah ini ternyata memang mensupport sekali. Jadi Bapak bisa memenuhi kebutuhan untuk hobinya yang ternyata punya dampak sangat baik untuk masa depannya ya Pak. Nah ini Rifki sendiri kalau dia bercerita, dia sudah jatuh cinta sama robotik dari kecil. Bahkan ketika SMA Bapak sendiri yang merekomendasikan ke SMA itu. Cuman robotik kan mahal Pak. Nah saya sempat waktu itu bismillah aja. Siapa ada kemauan pasti ada jalan. Oke, jadi Bapak percaya kalau Rifki bisa, dan ketika itu robotik dianggap sebagai hal yang memang dia sukai ya Pak ya. Oke, kendala Pak selain dari segi ekonomi, apakah sosok Rifki ini seperti apa sih Pak sebenarnya? Rifki ini orangnya penurut, penurut dan jarang keluar rumah gitu. Nah, setiap ada, saya selalu browsing misalnya masalah ID cam semua yang saya kasih, nih Rifki coba ini, selalu dijalanin. Mau itu hasil mau itu enggak gitu. Jadi ya udah Bapak berarti memang mensupport secara dari informasi, lalu juga finansial. Yang penting Rizky suka aja dulu. Dan terutama mengenai pelajaran juga saya lesin sendiri. Ya, terutama waktu SD kelas 6 tuh intensif saya lesin gitu. Saya buatan tryout tiap hari, saya evaluasi gitu. Oke. Kalau Rifki gagal, waktu itu seperti apa yang akhirnya Bapak bisa berikan support orang tua seperti apa? Saya sering lihat waktu dia gagal bikin robot atau nggak jadi, saya hibur aja gitu. Ya jangan sedih, coba lagi, jangan nggak ada orang yang mau bikin sesuatu langsung berhasil. Ya gitu. Tapi dia kadang-kadang suka sedih, saya hibur gitu. Oke, hiburan ya, mungkin bukan harus semuanya dikaitkan dengan materi, karena ya kasih canda-canda gitu juga udah masuk hiburan gitu. Karena kasih sayang sebenarnya Pak ya, maksudnya dengan Rifki cerita bagaimana dia menggambarkan keluarganya, orang tuanya selalu ada, ayahnya ada untuk mendengarkan, itu mungkin yang akhirnya menjadi penguat dan juga penyemangat Rifki. Sering diskusi itu. Dia punya materi ini, kadang-kadang kita sering debat malah. Dia punya pandangan lain, kita pandangan lain, itu sering juga. Oke. Jadi ada bertukar pikiran, sering menghabiskan waktu seperti itu. Dan akhirnya Rifki sekarang lulus SMA, sedang persiapan untuk kuliah. Gimana Pak? Kalau tahu waktu itu, wah Rifki akhirnya meraih mimpi yang dia inginkan karena di bidang robotik juga. Sementara ayahnya yang dia gambarkan tadi,
dulu pendidikan masih kurang atau seperti apa waktu itu Bapak Ya, mengetahui? itu saya istilah dulu gagal, saya ingin kegagalan saya dibalaskan sama anak saya gitu. Ya, anak saya jangan sampai gagal seperti ayahnya. Dan Bapak waktu mengetahui Rifki mendapatkan beasiswa full ditanggung pemerintah dan ini bukan di dalam negeri tapi di luar negeri, bagaimana Pak? Iya, senang sekali. Dan itu emang kemauan dia. Oke. Sempat ada penolakan nggak Pak? Maksudnya takut ini anak kan nggak pernah jauh dari orang tuanya. Itu. Nah, Bukan ke pernah jauh lagi, selalu kemana saya dampingin. Dari mulai kelas 1 SD sampai sekarang tuh kemana aja saya antar jemput gitu. Ya mungkin cuma sampai bulan Agustus saya nggak bisa ngantar jemput lagi. Gitu, ya. Oke, tapi kan Akhirnya teknologi canggih. selama 12 tahun ya istilah udah punya kepuasan lah dekat dengan dia. Gitu. Dan tinggal kita tawakal lagi kepada Allah untuk mengawasi dia. baik, Udah di luar kemampuan saya nanti di sana. Tapi teknologi kan canggih ya Pak, Iya. jadi memungkinkan yang jauh ini akan semakin dekat, yang Ya, dekat ya itulah, semakin didekatkan iya. lagi. Oke. Kalau sekarang enaknya di situ. Jadi kita bisa dengan teknologi bisa walaupun jauh bisa jadi dekat. Dan tentu saja support ayahnya ya seperti yang Bapak gambarkan tadi, bagaimana Bapak menemani Rifki walaupun nanti semasa kuliah tidak bisa ada untuk Rifki sementara, tapi kan Rifki akan pulang. Ya. Harapan, mungkin ini harapan orang tua dari Bapak sendiri untuk Rifki ke depannya seperti apa Pak? Ya, Rifki ini bercita-cita ingin jadi peneliti dia. Ya, apa namanya? Nanti setelah kembali ya mengabdilah kepada bangsa dan negara ini. Soalnya kenapa? Saya tidak pernah merasa menyekolahkan dari SD sampai kuliah. Semua negara yang menyekolahi. Istilah dalam arti biaya gratis semua gitu. Dari SD sampai kuliah. Baik, dan kita harapkan semoga Rifki nanti kan akan bisa membawa sesuatu yang baru dan tentu saja membuat Indonesia semakin maju ya Pak. Amin, ya. Amin, doa kita semua. Terakhir Pak, mungkin ada yang mau disampaikan untuk teman-teman atau sobat Antara yang mungkin memang nasibnya di luar sana seperti Rifki, tapi ada fase yang menyerah. Bagaimana untuk membangkitkan lagi semangat mereka? Silakan Pak. Iya, di belakangan ini viral anak ojol bisa kuliah di luar negeri bukan karena ojolnya tapi karena prestasi anaknya gitu. Jadi teruslah berprestasi baik di akademik maupun non akademik. Baik. Dan juga tidak menyerah ya Pak ya, Ya, intinya itu, berprestasi, berprestasi. tidak menyerah karena Dan tidak menyerah. ketika kita sudah menyerah itu artinya awal kegagalan kita, Iya. betul Pak. Jadi bukan karena anak ojol, anak siapa gitu. Ya yang berprestasi kan anaknya, bukan orang tuanya. Ya. Dan tentu saja nanti ke depan anak itu bisa membanggakan orang tuanya. Amin. Dan juga Dan orang tua dapat imbasnya juga. Amin. Terima kasih Pak Sulaiman. Tentu saja telah memberikan banyak pemahaman tentu tentang sosok Rifki sendiri seperti apa, bagaimana Bapak membesarkan Rifki di tengah kesulitan ekonomi yang tidak sama dengan orang-orang lain. Dan Sobat Antara, itu dia obrolan hari ini di Berisik Berita Asik bersama Rifki dan ayahnya Pak Sulaiman yang Ovi harap bisa menginspirasi Sobat Antara di luar sana jika kegagalan yang pernah terjadi dalam hidup kita itu jangan dijadikan suatu hal yang langsung membuat kita patah semangat. Namun seperti Rifki, bagaimana di tengah keadaan ekonomi yang sulit, ia bisa terus mengejar mimpinya dan akhirnya Rifki bisa mendapatkan perguruan tinggi di luar negeri. Sekali lagi Sobat Antara, semoga obrolan ini bisa menginspirasi kita semua dan jangan lupa untuk mendengarkan podcast Antara di Spotify, lalu juga mencari tahu informasi lainnya di portal Antara, di Antara News dan di YouTube channel Antara TV. Sampai jumpa. Berisik, berita asik.